Assalamualaikum, Bu Yani. Waalaikumsalam. Sehat? Alhamdulillah, Pak. Rileks aja, Bu, santai lah. Santai, Pak. Nggak usah tegang. Mau Bapak dulu apa saya dulu, Pak? Yang itunya. Yang jadi coach, saya Ya, mungkin yang coachnya Ibu ya. ya, Berarti boleh. yang Ibu dulu. Oke. Baik, Bu Yani, sehat hari ini? Alhamdulillah, Pak, sehat. Sehat ya. Ya. Ibu mengajar di mana? Maaf. Saya kebetulan mengajar di TK, Pak. Hmm, Ya. tepatnya di kecamatan mana? Tempatnya di Kecamatan Hantara, Pak. Desa Hantara. Ya, jauh ya kalau dari Kuningan Kota. Lumayan jauh Hmm. jaraknya. Kita ngobrol saja Bu ya. Ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan selaku coach ke Ibu. Ini sifatnya rileks saja. Eh, Sehat Bu hari ini. Alhamdulillah, Pak, sehat. Ya, mudah-mudahan kabarnya juga baik ya, sehat semua lah, baik keluarga ataupun teman-teman Ibu di sekolah. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah Bu, saya juga senang mendengarnya, tapi kalau saya amati hari ini Ibu terlihat bersemangat dan tidak seperti biasanya ceria gitu ya. Ya. Kalau boleh tahu barangkali apa ya yang jadi permasalahan Ibu? Ya, Pak, baik. Sebenarnya saya itu ada permasalahan sedikit, Pak. Hmm, Ya, Apa tuh? mengenai ini kan kemarin saya tuh habis disupervisi sama ibu pengawas ya, Pak, masuk ke Iya, kelas iya. gitu. Ya. Dan Pak ibu pengawas itu melihat saya lagi mengajar tapi dengan menggunakan media itu, Pak, media majalah yang bergambar gitu. Hmm, Kayaknya Pak ibu pengawas itu kurang suka dengan yang saya ajarkan begitu. oh. Terus? Ya, saya ke Bapak mau minta solusi, kira-kira apa yang harus saya lakukan gitu. Jadi kira-kira apa yang bisa saya bantu untuk mengatasi ketidaknyamanan itu? Dan kira-kira apa yang Ibu harapkan dari hasil pembicaraan kita ini? Iya Pak, kan saya tuh menurut pendapat saya, mengajar saya itu udah sesuai dengan kurikulum Pak. Ya, saya sudah apa namanya, eee, menerapkan pembelajaran yang apa, yang menyenangkan buat anak dengan menggabungkan berbagai metode pembelajaran dengan media-media yang apa, yang kreatif gitu. Tapi kayaknya ibu pengawas, kurang suka gitu dengan saya apa namanya, memberikan pembelajaran dengan media bergambar, majalah bergambar. Oh, gitu ya. Baik, mungkin ini hanya sekedar masukan ya, masukan dari saya sampai nanti uh, kita identifikasi permasalahannya apa.
Semoga ya, mudah-mudahan nanti akan bisa mendapatkan pemecahannya, Bu, ya. Iya, Pak. Jadi permasalahannya seperti apa kira-kira yang bisa Ibu ceritakan? Yang yang saya rencanakan untuk selanjutnya itu, Pak, saya ingin menanyakan ke ibu pengawas mengenai apa yang tindak lanjut yang harus saya laksanakan dengan ketidaksukaan ibu pengawas dengan materi yang saya berikan ketika di kelas gitu, Pak. Iya. Oh, insya Allah saya ingat ya. Tapi bagaimana, Bu, ya? Lalu kira-kira apa yang membuat Ibu dapat teguran seperti itu? Dapat teguran seperti itu, saya berusaha untuk memperbaikinya, Pak. Memperbaiki dengan berbagai macam media pembelajaran dengan majalah gambar itu sudah itu ada di dalam kurikulumnya ya, Pak. Kurikulum sesuai dengan keTKA. Ya, saya juga berusaha untuk menerapkannya dengan nggak berupa majalah bergambar aja, misalkan dengan bercerita bergambar kepada anak agar anak menjadi antusias ya, karena majalah anak juga dan buku cerita itu bermanfaat sekali bagi anak ya, Pak, yaitu untuk mengenalkan buku untuk menumbuhkan minat baca, untuk memperkaya kosakata dan memperkaya imajinasi anak, Pak. Karena anak usia dini itu memiliki kemampuan yang luar biasa pada dalam hal mengingat ya. Tapi untuk misalkan menyimak itu anak usia dini itu cuma 10 menit waktunya, Pak, untuk menyimak itu. Jadi saya harus benar-benar ekstra bagaimana majalah dan buku cerita tersebut. Itu kira-kira ada solusi nggak, Pak? Betul, Bu. Ibu menggunakan dengan teknik majalah bergambar seperti itu, Bu. Ya. Kira-kira Bapak ada solusinya untuk Untuk memberi penjelasan kepada ibu pengawas mengenai ketidaksukaan ibu pengawas terhadap media yang saya terapkan tersebut. Sebenarnya itu sudah bagus, Bu. Kemudian soal output, menurut Ibu bagaimana hasilnya saat Ibu mengajar menggunakan sumber-sumber belajar tersebut? Seperti yang kita ketahui bahwa karakter dan profil belajar para murid itu kan beragam dan belajarnya pun juga pasti berbeda-beda. Ya,
Saya menerapkan majalah bergambar dan buku cerita tersebut, Pak. Alhamdulillah anak antusias dan senang dalam mengikuti setiap pembicaraan tersebut. Dan anak mengemukakan pendapatnya dengan baik, gitu Pak. Dan bisa menceritakannya kembali setiap alur cerita yang saya sampaikan. Gitu. Ini sebetulnya vokalnya keluarnya terbata-bata Bu, makanya kurang ini ya, kurang jelas. Mungkin pengaruh sinyal Bu ya. Itulah Bu ya pentingnya bergambar sebagai sumber belajar. Mungkin harapan dari pengawas kemarin adalah seperti itu, supaya Ibu menggunakan sumber belajar juga. Mungkin seperti itu Bu. Ya Pak, baik. Untuk tindak lanjutnya, saya akan menemui Ibu pengawas untuk untuk meminta maaf dan untuk meminta pendapatnya dan nasihatnya bagaimana saya menerapkan pembelajaran yang baik di kelas gitu Pak. Dan akan dilaksanakan secepatnya Pak ke Ibu pengawasnya. Oh ya, kalau begitu yang penting ada sinkronisasi ya antara Ibu dengan pengawas perihal teknik yang Ibu gunakan. Mudah-mudahan pengawas juga memahami ya apa yang Ibu rencanakan dalam teknik pembelajaran itu. Baik, Lalu Pak. kira-kira apa Siap. yang membuat Ibu merasa masih sedikit resah selama ini? Kenapa, Pak? Kira-kira apa yang membuat Ibu merasa masih sedikit resah selama ini? Sebenarnya nggak resah ya, rasanya ya waktu Ibu pengawas supervisi aja, Pak. Cuma di hati saya ada ganjalan gitu. Oh. Iya. Jadi jika saya boleh menyimpulkan yang membuat Ibu merasa tidak nyaman adalah saat supervisi itu mungkin ya. Karena Ibu tidak menggunakan buku teks sebagai sumber belajar dan ketika mengawas memperingatkan Ibu, kemudian Ibu memberikan argumen sehingga hal itu membuat pengawas merasa tersinggung, lalu menyampaikannya dengan kepada kepala sekolah. Seperti itu, Bu. Ya, begitu. Jadi, begitulah, Pak. kalau menurut saya untuk masalah ini ya. Jadi, kalau menurut saya untuk masalah Ibu ini bisa merefleksikan dan mempersiapkan diri saja. Jika nantinya misalnya Ibu dipanggil dan ditegur oleh kepala sekolah, Ibu harus sudah siap untuk menjelaskan masalah yang sebenarnya terjadi dan saya yakin pasti beliau nanti akan menyampaikan hal-hal positif,
hal-hal positif juga, sehingga menambah semangat Ibu dalam proses mengajar. Kemudian di rencana aksi nih Bu ya, di rencana aksi jadi selanjutnya dari apa yang sudah kita bahas bersama ini, lalu apa Oke, Pak. rencana selanjutnya? Terima kasih untuk rencana selanjutnya. Saya berarti akan menemui pengawas untuk meminta maaf bila pengawas tidak berkenan dengan metode mengajar saya. Terus saya mau meminta solusi kepada Ibu pengawas, solusi atau nasihat bagaimana saya menerapkan pembelajaran yang baik dalam kelas. Oh gitu. Sekaligus saya menjelaskan kalau pembelajaran yang saya laksanakan di kelas itu sudah sesuai dengan kurikulum yang ada gitu Pak. Gitu. Oh gitu ya. Itu rencana yang bagus Bu ya. Lalu kira-kira apakah masih ada hal-hal yang akan Ibu lakukan? Terus kira-kira bagaimana dengan proses kegiatan belajar Ibu selanjutnya? Proses yang akan saya laksanakan itu dengan menciptakan pembelajaran yang menyenangkan, media yang kreatif, yang bisa saya cari di luar atau di dalam kelas ya. Yang sesuai dengan perkembangan anak usia dini begitu Pak. Wah, subhanallah, luar biasa Bu ya. Ya. Langkah penyelesaian yang Ibu ambil sudah sangat-sangat bagus Bu. Saya setuju dengan ide Ibu. Kemudian ya alhamdulillah saya juga merasa senang dan saya sangat bersyukur Bu. Pada akhirnya Ibu sudah merasa lega. Terus dari yang sudah Ibu Guru rencanakan tadi, komitmen apa yang akan Ibu lakukan untuk menjalankan rencana itu? Adakah batasan deadline waktunya? Kemudian selanjutnya dukungan apa yang kira-kira Ibu butuhkan untuk melaksanakan komitmen tersebut? Yang saya doa yang saya harapkan itu ya pertama dari rekan sejawat untuk mendukung proses sampaian saya dari kelas sekolah juga, dan juga kan kalau bagus kalau begitu. Semoga semuanya dapat segera terselesaikan ya Bu ya, dan Ibu dapat kembali bekerja dengan suasana hati yang tenang dan nyaman. Amin ya rabbal alamin. Mungkin itu Bu ya yang bisa kita obrolkan. Ya. Semoga Ibu tetap sehat, ya, mengajar yang baik, tetap eksis, sukses selalu. Amin. Ya. Amin ya rabbal alamin. Itu
Terima kasih Bu ya, barangkali saya mengganggu aktivitas Ibu lah selama ini. Ya Pak, baik, sama-sama. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terus kita langsung mulai lagi. Berarti Ibu Gantian berarti ya Pak, gantian. Ibu sebagai coach, saya sebagai coach ya. Halo? Ya Pak, siap. Berarti Ibu sebagai coach, saya sebagai coach. Saya berarti gantian ya Pak. Oke. Ya. Mangga Bu. Assalamualaikum Pak. Dari tujuan umum dulu Bu. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, betul. Oke. Siap. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Belum muncul Bu. Iya. Silakan duduk Pak. Silakan duduk. Suaranya kadang-kadang nggak jelas Bu. Kenapa ya? Cek. Jelas Bu. Tes. Ya, udah cukup. Cukup. Oke. Berarti saya sebagai kepala sekolah ya Pak? Ya. Cuacanya sebagai coach. Ya, oke. Ya. Oke. Silakan duduk Pak. Ya, siap Bu. Saya duduk. Gimana kabarnya hari ini Bapak, sehat? Alhamdulillah, saya sehat Bu. Sampai hari ini sehat walafiat sehingga saya bisa ngobrol dengan Ibu sekarang. Gimana Bu? Ngomong-ngomong mau minum apa nih Pak? Kita biasa air putih saya Bu. Air putih saja. Ya. Bagaimana kabarnya Bapak hari ini? Alhamdulillah sehat Bu. Ibu kenapa memanggil saya? Ya alhamdulillah kalau Bapak sehat ya. Terus saya memanggil Bapak. Saya mau menanyakan apakah gimana pembelajaran di kelas Bapak kondusif? Alhamdulillah Bu. Cuman ya ada saja masalahnya Bu. Kalau kalau saya boleh tahu apa masalah yang Bapak hadapi sekarang? Sebetulnya saya jumlah jam mata pelajarannya 8 jam Bu per minggunya. Kebetulan karena dari kurikulum menggunakan sistem blok sehingga pelajaran saya di satu hari kan Bu full 8 jam. Karena dikhawatirkan anak jenuh sehingga
saya bagi ada termin diskusi, kemudian ada termin untuk ceramah, ada juga 4 jam saya anak suruh keluar survei ke lapangan, Bu, seperti itu. Ternyata dari pengawas ya kayaknya ada teguran, cuman nggak disampaikan ke saya, Bu. Seperti itu, Bu, mungkin begitu. permasalahannya. Oke. Terus bagaimana Terus, Bapak bagaimana caranya gimana? Bapak untuk memecahkan memecahkan solusi tersebut? Bagaimana solusinya Bapak Saya juga untuk memecahkan mengacu, Bu, mengacu dengan kasus tersebut, apakah ada solusi dari Bapak terlebih dahulu? Saya juga mengacu ke kurikulum Merdeka, Bu. Makanya yang namanya pembelajaran itu khususnya di kita, Bu, selaku SMK ya ada yang Loh, job sheet, ada juga yang praktek, makanya di kurikulum jumlahnya 8 jam. Itu kita harus bisa memperhitungkan. Makanya saya kebetulan materi pertama, Bu, materi pertama itu tentang di pelajaran saya tentang digital marketing, kebetulan di kelas 3 itu mengajar digital marketing, ada materi ke-1 atau bab ke-1 itu tentang branding. Branding di sini kan siswa harus membuat merek, sehingga siswa kesulitan. Itu bagaimana siswa tersebut bisa tahu branding kalau tidak terjun ke lapangan. Kan sekolah kita dekat dengan Pasar Ciawi Gebang, Bu. Makanya saya menyuruh siswa di samping beliau belajar, mereka belajar bagaimana cara membuat merek, kemudian mendesain merek, dia juga coba survei ke lapangan. Kira-kira seperti apa sih yang dinamakan branding tersebut? Itu yang jadi permasalahan di KBM saya seperti itu, Bu. Saya sudah konsultasi dengan pihak kepala sekolah, dengan ibu, kemudian hanya memang mungkin pengawas tidak tahu sistem yang saya ajarkan di kelas yang saya ampu tersebut, sehingga beliau ya hanya menegur saja seperti itu, Bu. Oke, jadi kira-kira apa yang bisa saya bantu? Mungkin saya jelaskan dulu barangkali ibu sebagai penengah, saya juga nggak enak istilahnya dibilang kurang mampu dalam menguasai KBM siswa. Mungkin ibu bisa membantu. Ini maaf juga ya, maaf barangkali Iya, Pak. saya apa istilahnya terlalu, kalau istilah orang Sundanya, calutak ke ibu. Mempekerjakan Oke, ini, nggak Bu. apa-apa, Pak. Nggak apa-apa, silahkan. Jadi Bebas ibu ikut mungkin bisa, mengemukakan pendapat. ya, ibu juga mungkin bisa menyampaikan keluhan saya pada saat KBM. Yang pertama mungkin pada saat anak, ada 2 keluhan, Bu, sebetulnya saya tuh tentang KBM. Yang pertama dari sarana prasarana, Bu. Pada saat anak mau membuat desain gambar, logo, itu dibutuhkan ya prasarana, salah satunya prasarana komputer itu yang memadai, yang bisa menginstal aplikasi-aplikasi desain grafis, sehingga siswa bisa mempraktekkan di
sekolahnya. Sementara dari sekolah ini belum memadai, hanya sehingga siswa tersebut ada yang di luar, kemudian ada yang rental, ada juga yang menggunakan HP, tapi bukan aplikasi yang dianjurkan oleh saya selaku pengajar, Bu. Sehingga ya eh, seperti itu hasilnya. Itu yang ya permasalahan yang pertama, kemudian yang keduanya terus terang untuk kelas 12 khususnya untuk mata pelajaran produktif ini ya belum belum kalau CP sudah ada capaian pembelajarannya. Hanya untuk materinya ya belum belum kayaknya belum siap. Sehingga kita juga selaku tim pengajar, Bu, ini bukan saya saja, Bu. Selaku tim pengajar juga kesulitan. Ini apa sih yang akan dijelaskan? Soalnya ini kaitannya dengan ya kalau istilah orang Sunda itu kalau di kelas 10 teori, kelas 11-nya praktek, sedangkan di kelas 12-nya siswa tersebut dituntut untuk langsung cari uang. Jadi kita kadang-kadang kebingungan seperti itu. Siswa belum siap, siswa belum siap dalam menghadapi apa istilahnya dunia kerja. Dunia kerja atau siswa tersebut harus mencari uang. Belum siap, tapi di kelas 3 ini tuntutannya, tadi kelas 10, siswa tersebut tuntutannya teori, mempelajari teori. Di kelas 11, siswa tersebut tuntutannya mempraktekkan. Tapi di kelas 3, siswa harus bisa menghasilkan. Atau istilah SMK sekarang ada istilah SMK BLUD dan satu lagi SMK yang menghasilkan produk atau TEVA, Teaching Victory. Sekolah kita kan eh, sudah dapat sekolah TEVA, Bu. Bahkan ke TEVA industri, mungkin Ibu juga tahu. TEVA di sini ya siswa tersebut diharapkan bisa menghasilkan produk dan produk tersebut mampu dikenali oleh masyarakat dan dijual produk tersebut ke hayalak ramai atau ke konsumen. Makanya itu saya melakukan KBM tersebut walaupun belum ada buku acuannya, ini saya menggunakan konsep seperti itu. Jadi siswa ada prakteknya, kemudian siswa tersebut terjun ke lapangan. Itu Bu yang konsep saya seperti itu. Barangkali ada masukan dari Ibu ataupun gimana? Apa yang harus saya kerjakan, Bu? Oke, untuk menindaklanjuti keluhan Bapak ya tentang apa namanya tentang sarana prasarana. Saya sudah berusaha untuk mengajukan ya Pak mengenai bantuan itu ke pemerintah pusat ya mengenai komputer atau alat-alat digital lainnya. Saya sudah berusaha mengajukan dan secepatnya mau turun gitu Pak. Mudah-mudahan bisa untuk kegiatan KBM Bapak untuk terlaksana lebih baik lagi. Terus untuk proses apa namanya keluhan tentang media ya Pak tadi itu Iya, Bapak iya. tentang media ya. Iya, Ya, Bu. oke. Bapak sebagai guru kalau saya boleh sarankan dalam proses belajar mengajar di kelas apa namanya Bapak bisa menanggulangi dengan kreatif Bapak ya dan harus bisa menggali tentang pembelajaran digital. Berarti Bapak lewat pelatihan-pelatihan, ikut pelatihan-pelatihan ya, begitu ya Pak? Gitu Iya, iya, sarannya Bu. seperti itu ya. Dan untuk Terima kasih Bu masukannya. Ya mudah-mudahan Bu ya, Ibu keluhan sudah Ibu pengawas mengajukan.
Aduh, suaranya Ya nggak ada, Bu. Pak, sudah mengajukan. Mudah-mudahan secepatnya bisa turun. Gitu. Hmm. Ya, terima Terus kasih apa Bu ya. rencana selanjutnya Bapak? Rencana Paparan, kedepannya Bapak mau seperti apa? ya paparan, Gitu. Sebagai guru. ya. Terima kasih Bu ya, paparan Ibu. Nah, Tidak ada paparan Ibu untuk saya rencana terima. selanjutnya Kemudian Bapak mau eh, merencanakan seperti apa? mudah-mudahan Ibu sudah mengajukan bantuan yang mudah-mudahan cair Bu ya. Mudah-mudahan bisa diterima oleh pemerintah karena memang kita benar-benar butuh Bu untuk kegiatan semacam ini, apalagi untuk sarana praktek siswa Bu ya. Kemudian ya rencana saya ke depannya ya eh, yang pertama mungkin akan dikondusifkan lagi anak dalam proses belajar mengajar, kemudian kita mengacu ke capaian pembelajaran yang sebetulnya akan atau harus dicapai dalam eh, kurikulum Merdeka ini. Karena sebetulnya eh, untuk di semester 5 ini, kelas 12 ini harusnya melaksanakan PKL, Bu. Makanya saya juga akan melaksanakan KBM mungkin secara daring dan luring. Karena ya PKL itu selama 6 bulan. Jadi otomatis kita tidak ada tatap muka selama 1 semester ini, Bu. Makanya saya juga ngobrol berunding dengan teman-teman, ini bagaimana solusinya? Sementara yang kita harapkan di semester 5 ini adanya tatap muka secara luring 1 hari, apakah itu hari Jumat atau hari Sabtu, karena hari Minggu tidak mungkin. Anak dengan kita perlu istirahat. Itu eh, rencana itu ya sama teman-teman mungkin kurang pas, soalnya banyak sekali perusahaan-perusahaan yang tidak mengizinkan karena siswa kita sedang melaksanakan PKL di sana. Akhirnya ya mungkin solusinya ya kita materinya disampaikan secara daring pada saat siswa sudah melaksanakan PKL tersebut. Mungkin itu rencana saya Bu ke depannya, ya mudah-mudahan bisa diterima sama teman-teman ataupun bisa diberikan kebijakan dari Ibu untuk kegiatan tersebut. Oke. Kira-kira untuk deadline waktunya bisa disampaikan, Pak? Eh, itu saya sudah ngobrol dengan pihak kurikulum juga, ya katanya sudah ACC. Oke. Oke. Itu mungkin Bu yang saya sampaikan. Ini karena saya ada jam lagi Bu di kelas lain barangkali. Ini Oke, Pak. Baik. Ya. Selamat menjalankan tugas, Pak. Sukses ya. terima kasih Bu masukannya. Ya, baik. Semoga Ibu selalu diberikan kesehatan Amin. dan Amin ya rabbal sama alamin. sukses-sukses selalu ya Bu ya. Amin. Ya. Terima kasih Bu Sama- atas masukannya. Sama-sama, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terus, Pak. Sudah ini Bu Yen. Kita live dari sini.
Udah Iya, lab 30 dari sini. menitnya, Pak. Udah lebih. Iya, udah. Kita kembali ke main room, Bu.